Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima, NIM 1902050053. Saya akan mendeskripsikan tentang skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah jenis skizofrenia dengan kekhasan pada munculnya gejala positif seperti waham dan halusinasi. Meski bisa diderita oleh siapapun, skizofrenia paranoid biasanya diderita oleh seseorang yang berumur 18-30 tahun. Skizofrenia paranoid pasiennya merasa seperti dikejar, diperintah, atau dikendalikan oleh orang lain, serta halusinasi pendengaran merupakan gejala yang sering dialami oleh penderitanya. Hal ini selanjutnya mempengaruhi pola pikir dan berperilaku pasiennya. Penyebab skizofrenia paranoid. Ada dugaan yang menyebutkan bahwa skizofrenia paranoid disebabkan oleh keturunan. Namun, pada kondisi ini telah dibuktikan anggota keluarga yang lain ada yang tidak mempunyai kondisi yang sama dengan pasien. Faktor risiko skizofrenia paranoid. 1. Mengalami kelainan dan gangguan pada otak. 2. Mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen pada saat lahir. 3. Mengalami trauma pada masa anak-anak seperti perundungan, pelecehan seksual, atau menghadapi perceraian atau kehilangan orang tua. Gejala delusi kejar yang sering dialami oleh penderita skizofrenia paranoid dapat berupa merasa seseorang atau pemerintah sedang memata-matai dirinya. 2. Merasa orang sekitar sedang bersekongkol untuk menyelakai dirinya. 3. Merasa teman-teman atau orang terdekat sedang mencoba melukai dirinya. 4. Merasa pasangannya sedang berselingkuh. Diagnosis skizofrenia paranoid. Untuk melihat ada tidaknya kondisi medis atau penyakit lain yang mungkin terjadi pada gejala-gejala skizofrenia paranoid, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah, tes urin, dan CT scan. Bila diagnosis skizofrenia paranoid telah ditetapkan, diperlukan tes fungsi luhur yang berguna untuk melihat kemampuan kognitif pasien serta rencana terapi. Tes fungsi luhur biasanya bertujuan untuk mencari tahu ada tidaknya gangguan pada 1. Kemampuan mengingat, 2. Kemampuan untuk merencanakan, mengatur, atau memulai kegiatan. 3. Kemampuan untuk fokus melakukan aktivitas. 4. Kemampuan menangkap konsep abstrak dan mengendalikan kondisi sosial. Pemberian obat antipsikotik. Pemberian obat antipsikotik yang dilakukan oleh dokter ada 2 macam, yaitu pemberian obat antipsikotik generasi pertama dan pemberian obat antipsikotik generasi kedua. Macam-macam obat antipsikotik generasi pertama. 1. Chlorpromazine. 2. Haloperidol. 3. Fluphenazine. 4. Perphenazine. 5. Trifluoperazine. Sedangkan obat antipsikotik generasi kedua antara lain A. 1. Aripiprazol. 2. Asenapin. 3. Clozapin. 4. Olanzapin. 5. Paliperidon. 6. Quetiapin. 7. Risperidon. Macam-macam psikoterapi untuk pasien skizofrenia paranoid. 1.
terapi perilaku kognitif yang bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir pasien. 2. Terapi remediasi kognitif, terapi yang mengajarkan pasien cara memahami lingkungan sosial orang lain, lingkungan sosial dan mengendalikan pola pikirnya. 3. Terapi pendidikan keluarga, terapi yang dilakukan oleh keluarga atau teman terdekatnya. 4. Terapi pemaparan, terapi ini membantu pasien membangun rasa optimis dan keyakinan positif tentang diri sendiri dan orang lain. 5. Terapi elektrofusif, terapi dengan metode yang digunakan setelah diberikan obat-obat pasien tidak kunjung membaik. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.